Bab 41. Ujian murid bagian luar dimulai. Hanya tersisa 3 hari, warrior yang tidak melatih ilmu pedang, melainkan fokus melatih jari energi pedang dan teknik pedang spiritual. Ilmu pedang meskipun kuat, tapi tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat, sedangkan teknik pedang spiritual dan jari energi pedang dia sudah menguasai, dapat digunakan dalam ujian murid bagian luar. 3 hari pun berlalu dengan cepat. Lokasi ujian murid bagian luar bukan di lapangan seni bela diri, melainkan bukit ujian. Bukit ujian adalah bukit yang kecil. Di hari biasa bukit ini akan sangat sepi, tidak ada orang yang pergi ke sana. Tapi jika sampai hari ujian murid bagian luar, bukit ini akan menjadi tempat yang paling ramai di sekte pedang. Subuh, langit baru mulai terang. Di bukit ujian ada sebuah lapangan yang super luas. Di sana berdiri sekitar 3.000 remaja. Usia mereka sekitar 17 tahun, bahkan ada yang lebih kecil. Meskipun masih kecil, tapi tidak ada yang berani meremehkan mereka, karena mereka ada si jenius dari kota sekitar sekte pedang. Kenapa menyebut jenius? Karena sebelum usia 17 tahun sudah bisa mencapai pendekar hitam level 6, ini adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, jumlah populasi penduduk di kota sekitar sekte pedang jutaan orang, namun hanya ada sekitar 3.000 orang yang datang ke sini. Berdiri di tengah kerumunan orang, warrior yang melihat remaja-remaja yang ada di sekitarnya yang sangat bersemangat, dia pun dalam hati teringat saat dia pertama kali datang ke sekte pedang, sama seperti mereka. Tapi setelah merasakan kehidupan murid tukang, tidak peduli dari segi apapun, sudah lebih dewasa, tentu saja tidak akan sama seperti murid-murid yang ada di sekitarnya. Baginya, murid bagian dalam adalah tujuan dia, bukan dia bermimpi terlalu tinggi, tapi dia sangat percaya dengan dirinya sendiri. Matahari pun mulai terbit, cahaya matahari menyinari bukit ujian, 3 tetua bagian luar pun muncul di atas panggung. Melihat 3 tetua ini, murid-murid yang di bawah panggung langsung bersorak, bukan karena para tetua ini, melainkan ujian akan segera dimulai. Melihat 3.000 murid yang ada di bawah panggung, Daren Chao pun mengerutkan kening, melihat ke segala arah akhirnya menghela napas dan berkata, tahun ini hanya ada sekitar 3.200 orang, lebih sedikit dari tahun lalu. Jika terus demikian, murid sekte pedang akan terus berkurang. John Feng yang di sampingnya pun mengangguk-angguk kepala dan berkata, iya, dengar-dengar ujian murid bagian luar partai Yuan ada sekitar 100.000 orang yang ikut serta, 2 istana juga ada puluhan ribu, sisa 2 sekte lainnya juga di atas 10.000. Sedangkan kita sekte pedang hanya ribuan orang saja. Jika keadaan terus demikian, jika tidak menurunkan standar penerimaan murid, mungkin murid bagian luar sekte pedang akan muncul tidak ada orang yang mendaftar. Menurunkan standar penerimaan murid tidak bisa menyelesaikan masalah hingga akar. Tetua Qian di samping menggelengkan kepala dan berkata, jika menurunkan standar, maka sekte pedang pasti akan merosot, akhirnya menjadi pihak kelas menengah. Aku merasa, yang paling utama harus mendapatkan sumber daya. Jika ada murid sekte pedang yang masuk ke peringkat King Yun, kita akan mendapatkan beberapa kota, mungkin kondisi sekarang bisa berubah. Mendengar peringkat King Yun, John Feng dan Daren Chao seketika menghela napas. Daren Chao pun senyum paksa dan berkata, Tetua Qian, hal ini ketua sekte pasti juga mengetahui, tapi ingin masuk ke peringkat King Yun, bukannya hal yang sulit. Para orang yang di peringkat King Yun, semuanya murid-murid unggulan. Terutama murid-murid Akademi Kerajaan dan Partai Yuan, meskipun kita yang pergi, juga belum tentu bisa menang. John Feng menghela napas dan berkata, teringat sekte pedang ratusan tahun yang lalu, waktu itu sekte pedang sangat jaya. Di saat itu sekte pedang muncul,
bahkan Partai Yuan juga harus memberi jalan. Tidak menyangka ratusan tahun kemudian, akan merosot sampai tahap demikian. Mendengar ini, muka tetua Qian juga cemberut dan berkata, iya, puluhan tahun ini, semenjak Perisu menerobos masuk ke peringkat Qingyun, tidak ada orang yang berhasil masuk ke peringkat Qingyun. Sekte pedang bisa memiliki kondisi ini, semuanya juga karena kita kurang berusaha. Daren Chao melihat semua orang yang ada di bawah panggung dan berkata, dengar-dengar kali ini dari kota Jiangshui ada seorang remaja berusia 16 tahun sudah mencapai pendekar hitam level 9. Usia 16 tahun mencapai pendekar hitam level 9. Jika bukan menggunakan pil obat atau benda pendukung untuk mencapai level ini, maka orang ini pasti akan menjadi murid unggulan sekte pedang. John Feng tersenyum mengangguk kepala lalu berkata, aku juga ada mendengar. Remaja ini bernama Sutomo Jiang, adalah si jenius yang muncul 100 tahun. Jika berita ini bukan berita palsu, setelah para murid bagian luar yang berada di peringkat murid bagian luar menjadi murid bagian dalam, maka orang ini seharusnya akan menjadi murid unggulan bagian luar. Tetua Qian yang di samping pun tersenyum, apanya si jenius yang muncul 100 tahun, ada sehebat warrior yang memiliki energi hitam 5 elemen. Jika orang lain mengetahui energi hitam warrior yang adalah energi hitam 5 elemen, mungkin para tetua di puncak utama sekte pedang akan kaget. Tapi dia tidak akan menceritakan hal ini, dia menghormati pilihan warrior yang. Saat ini, Daren Chao mengangkat kepala melihat matahari yang ada di atas kepalanya, lalu berkata, John, kamu memimpin ujian tahap pertama. Mendengar ini, John Feng menenangkan hati, maju beberapa langkah ke depan, melihat remaja yang masih lugu polos di bawah panggung, dia pun merasa bahagia. Dia mengangkat sepasang tangan, di bawah panggung langsung tenang. John Feng berkata, semua, aku adalah John Feng, tetua bagian luar, kalian boleh memanggil aku tetua John. Aku adalah salah satu dari penguji ujian kali ini. Pertama, aku mewakili sekte pedang menyambut kedatangan kalian. Kedua, aku harus memberi selamat kepada kalian, karena kalian bisa berdiri di sini, bertanda kalian memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun tidak bisa menjadi murid bagian luar sekte pedang, tapi prestasi seperti ini, masa depan juga akan gemilang. Setelah basa-basi, John Feng pun masuk ke topik pembicaraan. Ujian kali ini terbagi 3 tahap. Tahap pertama ada menguji dasar tingkatan kalian. Tujuan dari tahap ini adalah mengeliminasi orang yang mengandalkan pil untuk meningkatkan level dan orang yang level masih belum kokoh. Sekarang, aku akan mengeluarkan tekanan alam pemenang, siapa yang bisa menahan, menandakan lulus tahap pertama. Setelah berkata, John Feng bergerak, langsung terbang ke langit, lalu energi hitam yang di dalam badan keluar, sebuah energi yang menakutkan meledak keluar, akhirnya bagaikan sebuah gunung kecil menindih semua orang yang ada di bawah. Sebagian remaja yang kaget langsung terbaring lemas karena tekanan ini. Tidak sampai 15 menit, sudah ada hampir setengah murid tumbang dan jumlah yang tumbang terus bertambah. Melihat hampir setengah remaja yang tumbang, Tetua Qian dan Daren Chao yang ada di atas panggung pun mengerutkan kening, ini lemah sekali. Di suatu tempat, sekelompok remaja memakai jubah berwarna hijau melihat para remaja yang berdiri di lapangan. Sekelompok remaja ini berjumlah sekitar 50 orang, Yanto Liu yang memiliki janji dengan warrior yang pun ada di dalamnya. Yang membuat orang kaget adalah Yanto Liu yang berada di urutan 19 peringkat murid bagian luar, berdiri di tengah, bukan di paling depan. Jika ada tetua bagian luar di sana, ini mungkin terasa wajar. Karena 20 murid ini adalah murid yang berada di peringkat murid bagian luar, merupakan sekelompok murid paling elit di murid bagian luar.
Di sekelompok orang ini, Yanto Liu hanya termasuk biasa. Di saat melihat tidak sampai 15 menit sudah ada setengah yang tumbang, seorang remaja yang ada tahi lalat di bibir menggelengkan kepala dan berkata, tidak peduli jumlah atau kualitas murid bagian luar kali ini, lebih jelek dibandingkan dengan angkatan kita, sangat membosankan. Berharap murid yang bernama Sutomo Jiang itu jangan mengecewakan. Remaja bermuka bulat yang di sampingnya juga menggelengkan kepala dan berkata, mengingat di masa kita itu, 5.000 murid, di tahap pertama hanya sekitar 1.000 orang yang tersisihkan. Dan angkatan ini, sepertinya akan ada sekitar 2.000 orang yang tersisihkan, jika tetua John tidak berbaik hati, mungkin akan lebih banyak. Yang si jenius itu, jika benar-benar sama seperti berita yang beredar usia 16 tahun sudah mencapai pendekar hitam level 9, maka termasuk orang hebat. Hebat. Remaja bertahi lalat pun tertawa dan berkata, meskipun usia 16 tahun mencapai alam bawaan, juga tidak mungkin menjadi orang terhebat murid bagian luar. Selama ada Fudo ini, siapa yang berani di murid bagian luar menyebut dirinya paling hebat? Mendengar nama Fudo ini, ekspresi remaja yang ada di sekitar pun berubah, tatapan muncul rasa takut. Remaja bermuka bulat pun tersenyum paksa lalu berkata, semenjak Fudo ini datang ke Sekte Pedang selalu menduduki peringkat pertama peringkat murid bagian luar. Dengar-dengar dia sering pergi mencari tetua bagian luar untuk bertarung, memiliki talenta seperti ini, meskipun kita sangat hebat, dibandingkan dengan dia, masih kalah jauh. Remaja bertahi lalat juga menghela napas dan berkata, prestasi dia ini, membuat peringkat kedua dan ketiga peringkat murid bagian luar pun hampir dilupakan oleh para tetua. Harus berjuang lebih keras, jika tidak pas berjumpa dengannya, dia mungkin akan mengabaikan kita ini. Remaja bermuka bulat menganggukkan kepala bertanda setuju, dia juga termasuk si jenius, tapi semenjak berjumpa dengan Fudo ini, dia tidak berani mengatakan dirinya adalah si jenius. Fudo ini benar-benar sangat menakutkan. Di lapangan, warrior yang sangat konsentrasi, tidak terpengaruh oleh tekanan alam pemenang ini. Pangkalan dasar dia sangat kokoh, terutama pernah melalui pertarungan hidup mati, juga mengalami tekanan dari alam spiritual. Tekanan alam pemenang ini ditambah Daren Chow juga sengaja mengurangi tekanan ini, tidak terpengaruh sama sekali. Tiba-tiba dia membuka sepasang mata, memandang ke arah kanan. Saat ini di sebelah kanannya, ada seorang remaja berusia sekitar 16 tahun juga sedang memandang dia. Remaja ini memakai jubah panjang mewah berwarna putih, tampan, meskipun muka masih anak-anak, tapi ada aura bangsawan yang terpancar dari badannya, hanya saja rasa sombong di wajah terlihat sangat jelas. Tentu saja, remaja ini sama seperti dia, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan alam pemenang ini. Ini membuat warrior yang cukup kaget. Melihat warrior yang memandang dirinya, Sutomo Jiang mengalihkan tatapan dia dengan nada kecil berkata, sepertinya ujian murid bagian luar kali ini bukannya semuanya manusia tidak berguna, setidaknya masih ada pendamping, jika tidak akan sangat membosankan. Warrior yang juga tidak memandangnya, lalu memejamkan mata untuk menenangkan hati. Mungkin kemampuan dia sangat hebat, tapi bagi dia, tidak berarti. Setelah 1 jam kemudian, John Feng pun menyimpan tekanan ini, lalu terbang ke atas panggung. Di saat melihat di bawah panggung hanya tersisa sekitar 1.000 remaja, John Feng menggeleng kepala, menghela napas. Dia sudah berbaik hati, tidak menyangka juga ada sebanyak orang yang tereliminasi. Perasaan ini sangat menyedihkan. Di saat John Feng baru menyimpan tekanan, sebagian besar seketika merasa lega. Melihat situasi ini, warrior yang hanya diam-diam menggelengkan kepala,
jika tetua John lanjut memberi tekanan atau tekanan lebih kuat sedikit, mungkin akan banyak yang tumbang lagi. Melihat remaja yang tumbang, Sutomo Jiang pun tersenyum meremehkan, dengan nada kecil berkata, dasar manusia tidak berguna, hanya tekanan alam pemenang sudah tidak tahan. Setelah itu, menoleh kepala memandang warrior yang tersenyum menantangnya. Melihat ekspresi remaja ini, kening warrior yang pun berkerut, sekarang si bodoh yang suka mencari masalah banyak juga. Di saat ini, tetua kian maju beberapa langkah, melihat 1000 remaja yang tersisa dan berkata, sekarang yang sudah tumbang berjalan ke samping, yang masih berdiri segera duduk bersila. Setelah 1 jam kemudian, ujian tahap kedua akan dilaksanakan. Bersambung.